Secara umum, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Perkembangan demokrasi dan pemilu. Perkembangan demokrasi. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, lebih menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Terus periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak aspek yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Pada periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila Orde Baru. Pada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi. Pada masa demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antar lembaga. Perkembangan pemilu. Zaman demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1958. Pada masa ini, pemungutan suara dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante. Sistem yang diterapkan ialah sistem pemilu proporsional. Zaman demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998. Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Salah satu caranya melalui pemilihan umum, tidak hanya sistem proporsional, tetapi juga sistem distrik. Zaman reformasi, tahun 1998 sampai sekarang. Zaman reformasi membawa beberapa perubahan fundamental. Pertama, dibukanya kesempatan untuk partai politik bergerak secara bebas. Kedua, pertama kalinya pada tahun 2004 di Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR. Ketiga, diadakannya pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Daerah. Keempat, diadakannya electoral threshold. Selanjutnya adalah asas pemilu. Dalam pemilu ataupun pemilihan, terdapat 6 asas yang harus dijunjung. Keenam asas tersebut ialah yang pertama adalah langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi atau pengecualian. 3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dengan atau apapun. 4. Rahasia, dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih juga memberikan suara pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain atau siapapun. Yang kelima, jujur.
Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. 6. Adil. Dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilih maupun peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas tersebut kemudian disingkat menjadi Luberjurdil. Selanjutnya ada penyelenggara pemilu. Yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang. Selanjutnya ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan jumlah anggotanya ada 5 orang. Yang ketiga ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari 7 orang, unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah. Yang terakhir ada syarat menjadi pemilih dalam pemilu. WNI yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih. Selanjutnya ada anggota TNI dan Polri yang berubah status menjadi status sipil atau purna tugas dibuktikan dengan SK pensiun dari pejabat TNI atau Polri yang berwenang memberhentikan. Selanjutnya ada tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang terakhir tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik, materi selanjutnya ada tahapan pelaksanaan pemilu. Tahapan pelaksanaan pemilu itu terbagi menjadi 3 teman-teman semuanya. Yang pertama ada masa pra-pemilu, yang kedua ada masa pemilu, dan yang ketiga ada masa pasca pemilu. Kita bahas satu persatu teman-teman semuanya. Masa pra-pemilu, pra itu sebelum ya teman-teman semuanya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada 1 perencanaan, 2 pelatihan, 3 penyampaian informasi, dan 4 ada registrasi. Baik, ke tahapan selanjutnya ada masa pemilu. Nah, di masa pemilu pun terbagi menjadi 3 bagian teman-teman semuanya. Terjadi menjadi 4. Yang pertama ada nominasi, yang kedua ada kampanye, yang ketiga ada pemungutan suara, dan yang keempat ada hasil. Di masa pasca pemilu, pasca berarti sesudah pemilu atau pemilihan umum, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kajian yang meliputi audit dan evaluasi, yang kedua ada reformasi, dan yang ketiga ada strategi semuanya.